Juga yang penting kan banyak orang yang suka sama nasi goreng Bu Widuri. Kopinya juga banyak yang suka. Terserah kamu ya Mutiara. Kalau emang kamu tuh mau tetap naif seperti ini, itu pilihan kamu. Tapi saya di sini udah berusaha memberikan kamu saran yang baik dan juga bijak. Hai MKiss First, balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ngajakin MKiss First ikutin cerita Merangkai Kisah Indah episode 156. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan kemarahan Kenzo kepada Rianti. Mungkin dari kecil sampai sekarang Kenzo selama ini hidup dalam sebuah kebohongan. Jadi mana yang betul? Kenzo! Rianti yang ingin mengejar Kenzo ditahan oleh Aditya. Jelas-jelas ini akan membuat keributan baru. Sesampainya Aurel di kafe Sententia, Marsha langsung menemuinya. Dan ini jelas-jelas karena Marsha membahas soal Dikta yang mengetahui soal fakta dari masalah keluarga Aurel. Kamu kasih tahu Dikta sih soal aku yang bocorin kata kamu ngejar-ngejarin Tante Cynthia. Kan kamu janji gak bakal ngasih tahu siapa-siapa. Wajah kamu emang kelihatan ramah, Sya. Tapi makin kesini, aku justru makin ngerasa kalau kamu itu fake. Kamu punya niat yang gak baik ya sama aku. Aura, mau bengong sih? Enggak kok Marsha. Cuman aku terpaksa ngasih tahu. Soalnya katanya kamu punya foto aku pelukan sama Ivan ya. Aku jadi penasaran deh. Kamu emang gak sengaja lewat terus fotoin aku sama Ivan atau gimana? Iya. Aku emang kebetulan lewat taman itu terus aku ngeliat kalian pelukan. Walaupun aku nggak tahu siapa cowok itu, ya aku tetap ngerekam terus aku kasih lihat Dikta. Soalnya aku kira kamu pacaran sama cowok itu. Ketika Cynthia memikirkan keadaan Kenzo, pas banget dengan Kenzo yang kesal karena keputusan Rianti. Bagaimanapun Rianti gak bisa melakukan apa-apa. Marsha memohon kepada Aurel membuat Aurel menjaga jarak kepada Marsha. Dan Dikta memberitahu kalau Marsha diterima menjadi partner Aurel. Saya cuma mau kasih tahu kamu kalau Marsha udah diterima untuk jadi tim marketing di sini. Jelas-jelas ini membuat Aurel kesal. Miss Kiss jadi terharu melihat Cynthia yang khawatir dengan keadaan Kenzo. Dan begitupun Kenzo yang akan cerita terus kepada Cynthia. Dan setelah itu, Miss Kiss juga dibuat gemas dengan perhatian Mutiara. Apalagi Kenzo merasa bersalah atas sikapnya. Ya, kamu juga jangan lupa makan sama sholat ya. Makasih untuk hari ini. Maaf kalau ada sikap saya yang nggak kamu. Di lain sisi, Kayla yang bingung mau ngapain mencoba menghubungi Ivan. Tapi sulit. Ternyata Ivan menghubungi Aurel. Bahkan mereka akan bertemu di kampus. Sedangkan Marsha masih aja terus mengambil perhatian dari Dikta. Apalagi ketika dirinya mengetahui diterima di kafe. Dan bahkan ketika tahu kalau Aurel akan bertemu dengan Ivan. Dia itu freelance part time, jadi kerjanya nggak full. Kalau kerjanya di sini sudah selesai, dia ke kampus. Dan kalau belum kemalaman, ya dia balik lagi ke sini. Berarti kamu butuh aku dong? Kan aku bisa kerja full time. Benar juga sih. Tuh kan, Marsha juga diperkenalkan sebagai posisi baru di kafe. Dan bisa-bisanya ya, Marsha masih pura-pura sedih soal Aurel. Kok pas aku dikenalin dia malah pergi sih? Pasti Aurel gak suka ya sama aku. Nggak usah begitu. Orang mungkin lagi ada urusan mendadak di kampusnya. Ya, semoga aja. Tapi jujur aku jadi agak sedih. Soalnya kan aku sama Aurel bakal kerja tim. Aditya berusaha menghubungi Aurel untuk menjemputnya, tapi tidak diangkat. Makanya dia juga menghubungi Dikta. Tapi bisa-bisanya Aditya malah menanyakan soal Cynthia. Kalau Bu Cindy ada? Maaf Om, saya harus balik kerja dulu. Banyak yang harus saya urus. Oke Dikta, makasih ya. Aku sempat datang ke kafenya, tapi gagal. Pasti selain itu kamu
nanyain Cynthia juga kan? Please deh, gak usah dibahas terus. Aku tuh gak mau ribut sama kamu. Jadi tolong jangan dibahas lagi ya. Pertanyaan Aditya itu membuat keributan lagi antara Rianti dan Aditya. Kedatangan Kenzo disambut bahagia oleh Aditya. Dan pas banget Aditya akan segera pergi. Tiba-tiba aku kangen sama Mutiara. Lagi apa ya dia sekarang? Dia lagi kerja atau lagi dikontrakan? Miskis jadi terharu melihat Rianti yang kepikiran soal Mutiara. Walaupun Rianti khawatir kalau fakta soal Mutiara anak angkat Widuri akan terungkap. Sedangkan Mutiara berniat untuk mengirimkan nasi goreng untuk keluarga Aditya. Pas banget dengan Rianti yang menghubunginya soal nasi goreng. Dan berujung Rianti yang marah soal penolakan Mutiara. Kok bisa kebetulan ya? Ini saya mau ngirim ke rumah kok, Bu. Oh, sebenarnya bukan itu sih Mutiara yang mau saya bahas. Saya cuman kepikiran aja. Kamu gak mau ya untuk menarik menu nasi goreng dan kopi buatan kamu dari Sententia Cafe? Hah? Maksudnya? Menu nasi goreng dan kopi di Sententia Cafe itu sebenarnya adalah hak paten punya kamu. Dan dari hak paten itu, kamu bisa jadi kaya raya Mutiara. Bahkan uangnya itu mungkin bisa berkali-kali lipat dari gaji kamu sekarang di kafe. Kalau soal itu saya udah ikhlas kok, Bu, gak apa-apa. Mutiara, kamu tuh jadi orang jangan terlalu baik. Jangan terlalu naif. Karena orang itu bisa berubah, Mutiara. Maaf, Bu, tapi saya nggak mungkin tiba-tiba minta kayak gitu ke Pak Dikta. Dari awal saya udah ikhlas sama dia. Dan saya juga udah janji, saya nggak akan minta berapa persen pun. Lagian juga yang penting, kan banyak orang yang suka sama nasi goreng Bu Widuri. Kopinya juga banyak yang suka. Terserah kamu ya, Mutiara. Kalau emang kamu tuh mau tetap naif seperti ini, itu pilihan kamu. Tapi saya di sini udah berusaha memberikan kamu saran yang baik dan juga bijak. Miskis jadi heran. Aurel yang curhat kepada Ivan lagi-lagi membahas soal usaha Ivan mendapatkan Aurel kembali. Bahkan dirinya sampai berbohong. OMG first. Aditya datang ke kampus untuk mencari Aurel. Tapi sebelum menemukan Aurel, Aditya dihubungi oleh Sandra soal rencana meeting Kenzo dengan Cynthia. Dan pas banget, Aurel sadar dengan keberadaan Aditya. Makanya Aurel langsung kabur. Baru juga Mutiara mengirimkan makanan untuk di rumah Aditya. Tapi pas banget dengan kedatangan Kenzo yang mengajak Mutiara pergi. Walaupun mereka pasti ada aja debatnya. Kamu ikut sama saya sekarang. Hah? Nanya apa kok dijawabnya apa? Gak usah nanya, bisa kan? Langsung masuk aja. Kalau saya nolak, saya nggak terima penolakan, Mutiara. Ya tahu kok jawabannya itu. Udahlah Mas, bawa aja saya, culik saya. Terserah Mas Kenzo mau bawa saya kemana aja, mau culik saya kemana aja, saya pasrah. Tuh ngomong apa sih aku barusan? Mas Kenzo pasti nganggap aku aneh. Ternyata Rianti sampai berniat bertemu Buzzer untuk menghilangkan menu Widuri dari Sententia Cafe. Miskis jadi kasihan sama Mutiara nantinya. Mas Kenzo, kok kita ke tempat kayak gini? Saya pengen aja kamu ketemu sama Bu Cynthia. Mas Kenzo gak bilang apa-apa loh sama saya. Kalau saya mau dibawa tempat kayak gini, terus ketemu Bu Cynthia, minimal saya mandi dulu kayak dandan dulu. Ini saya bentukannya kayak mau makan pecel ayam di pinggir jalan. Lagian kamu nggak dandan juga udah cantik kok. Sesampainya Mutiara dan Kenzo di kafe membuat Mutiara kesal. Walaupun Miskis jadi gemas sama mereka. Saya bilang kamu cantik biar kamu nggak balik aja buat dandan. Tak lama nunggunya. Kirain uji beneran. Di mata saya kamu memang selalu cantik, Mutiara. Dan pas banget dengan Kenzo yang dihubungi oleh Aurel. Tapi Kenzo lebih memilih bertemu Cynthia lebih dulu. Bahkan Cynthia dan Kenzo membohongi Mutiara. Saya seneng kamu ngajak Mutiara. Bukannya Bu Cynthia yang mau ketemu Mas Kenzo sama saya? OMG first, Aurel yang terus kabur berusaha dikejar oleh Aditya. Dan itu jelas-jelas membuat keributan di kampus. Minggir! Aurel, dengarkan Papa. Kak Kenzo
Dan mama kamu sudah ada di rumah. Sekarang kamu ikut papa ya, kita pulang. Terserah mau mama atau kak Kenzo udah pulang, tapi aku enggak, Pak. Dan aku udah kecewa sama papa. Aurel, papa udah berapa kali bilang sama kamu. Apa yang harus papa lakukan supaya kamu bisa maafkan papa? Aku juga nggak tahu, Pak. Mendingan sekarang papa pulang aja. Karena aku nggak akan pulang ke rumah papa. Kamu jangan kayak gitu dong, Aurel. Papa tuh bener-bener nggak tenang. Papa nggak tenang kalau kamu ada di luar sana. Papa tuh harus ngawasin kamu. Ayo pulang. Kamu nggak bisa paksa Aurel. Gak hanya itu, Ivan yang membela Aurel membuat keributan lagi. Aditya frustasi atas kegagalan yang membujuk Aurel. Sampai dirinya bercerita kepada Yanto. Sedangkan Aurel juga bercerita kepada Ivan. Di saat seperti ini, Aditya menyesali atas perbuatannya. Kalau misalkan saya nggak bertemu dengan Bu Cynthia, mungkin ini nggak akan terjadi ya. Bapak kayak gini karena Bu Cynthia itu mirip Bu Widuri ya Pak? Pak Aditya harusnya sadar. Ini nggak perlu terjadi kalau dari awal Bapak itu nggak mengkhianati Nyonya Rianti. Tapi Pak Aditya justru main api berkali-kali. Jadi keputusan saya pulang ke rumah itu bukan karena dibujuk sama Sandra, tapi karena Mutiara. Karena Mutiara selalu sabar dan selalu nasihatin saya. Maaf, saya nggak bisa cerita soal mama yang dibayar Sandra. Ini aib keluarga. Saya benar-benar malu sama sikap mama. Cukup nanti saya cerita ke Aurel aja. Di lain sisi, Kenzo bercerita kepada Cynthia dan Mutiara. Dan udah pasti Mutiara menyemangati Kenzo. Iya mas, saya juga senang banget Mas Kenzo bisa kumpul lagi sama keluarga. Tenang aja Mas Kenzo, pokoknya saya akan selalu mendukung Mas Kenzo. Setiap kali aku ketemu sama Kenzo dan Mutiara, hati aku seneng banget. Mereka ini anak-anak baik. Sayang aja mereka tinggal di lingkungan yang gak sehat. Terlalu banyak orang yang punya vibes negatif. Astaga, MK's first. Tiba-tiba Marsha mendapatkan banyak komentar negatif atas nasi goreng Widuri. Ini membuat Dikta heran. Tapi bisa-bisanya ya Marsha malah menjelek-jelekan Aurel. Iya, aku juga ikut heran. Kok bisa tiba-tiba langsung berubah gini ya reviewnya? Emangnya Aurel nggak ngecek? Kok banget sih kalau misalnya banyak yang nge-review negatif? Tuh kan, ini membuat Rianti senang. Dan dia juga ikut-ikutan memberikan review buruk. Miss Kiss jadi khawatir dengan rencana itu. Apapun yang kamu rasa kamu perlu cerita, anggap aja saya dengan cerita kamu. Saya akan selalu dengerin kamu. Gak tau kenapa aku selalu suka lihat kedekatan Mas Kenzo dan Bu Cynthia. Mereka itu gak kayak rekan bisnis, tapi udah kayak ibu dan anak. Melihat Cynthia dan Kenzo membuat Mutiara bahagia. Tapi tiba-tiba Mutiara mengetahui soal review buruk dari nasi gorengnya. Makanya dia jadi panik dan menghubungi kafe. Karena masalah ini membuat Mutiara segera pergi ke kafe. Tapi Mutiara akan diantarkan oleh Kenzo. Sesampainya Rianti di rumah membuat marah-marah kepada para ART-nya. Dan dia langsung menerima paket dari Mutiara. Miss Kiss jadi terharu melihat Rianti yang menikmati nasi goreng masakan Mutiara. Ini membuat dia bangga kepada Mutiara, walaupun ini merupakan ajaran Widuri. Kenzo yang mengantarkan Mutiara berusaha menyadarkan Mutiara untuk tidak bersikap selalu baik. Ada banyak review buruk soal nasi goreng Widuri mas. Banyak orang bilang gak enak. Mas gak boleh fitnah kayak gitu. Jangan apa-apa, hal-hal yang aneh-aneh dikit, jahat dikit, itu semuanya jadi kembat Sandra semua. Jadi jatuhnya fitnah loh. Tapi kan emang benar Mutiara. Biasanya kalau ada kejadian buruk terjadi sama kamu, ujung-ujungnya ada kaitannya sama Sandra. Mungkin ini emang bentuk kejujuran. Jujur itu bukan menjatuhkan Mutiara. Harusnya orang sadar kalau ada nge-review buruk kayak gitu, karir kamu bisa hancur. Bahkan Sanity Cafe juga. Pas banget dengan Kenzo yang menghubungi Aurel. Makanya Dikta akan mengantarkan Aurel ke Sententia. Ivan yang mengantarkan Aurel ke Sententia Cafe pas banget bertemu dengan Dikta.
Dan pas banget, dengan kedatangan Mutiara dan Kenzo yang ada di kafe langsung mengajak Aurel ngobrol berdua dengan Kenzo. Kamu tahu kan kalau mama udah pulang? Tahu? Terus? Mungkin ini bakal menyakitkan kalau kamu dengar. Tapi alasan mama pulang itu gara-gara dibujuk sama Sandra. Dan mama dikasih uang sama Sandra, makanya mama mau pulang ke rumah. Betapa kagetnya Aurel mengetahui alasan Rianti. Ketika seluruh chef, Mutiara, Marsha, dan Dikta akan evaluasi, tepat di saat Rianti yang mendapat kabar dari buzzernya. Kami itu tahu mungkin sekarang waktunya nggak pas, tapi kamu harus menerima kalau orang tua kita punya kekurangan, dan kita harus menerima kekurangan itu, Aura. Mau gimana pun. Ya tapi setelah aku tahu kalau mama ngelakuin hal serendah itu sama kelakuan papa sebelumnya, menurut Kak Kenzo aku mau pulang. Kita harus menerima kenyataannya kalau papa sama mama emang kayak gitu orangnya. Makanya Kak Kenzo nanya sama kamu sekarang. Kamu masih mau pulang? Aku ngomong kita terus lari, Aura. Kita harus terima kenyataannya. Kita harus hadapin. Kenzo berhasil meyakinkan Aurel untuk kembali pulang, dan dirinya juga kasihan dengan masalah yang ditimpa Mutiara. Tuh kan Kiss first. Semua buzzer itu memberikan review buruk secara langsung. Pasti ini karena suruhan Rianti. Kayla dibuat menunggu kehadiran Aditya. Makanya Kayla menghubungi Aditya. Keberadaan para komunitas membuat keributan lagi Kiss first. Apalagi dengan review buruknya. Dan perlu Anda tahu, kami ini dari komunitas pencinta kuliner. Jadi sangat mudah untuk viralin situasi ini sekarang. Ini yang kalian jujur. Kalian ini beda sama seseorang buat jelekin kafe ini atau jelekin Mutiara? Coba sekarang sebutin nama sosmed kalian apa? Dari mana kalian tinggal? Biar saya bisa pastiin kalau kalian tuh emang ada niat jelek buat jelekin Mutiara. Memangnya kamu ini siapa? Udah pernah emang nyobain sendiri nasi gorengnya? Sering kok. Bahkan semua orang yang saya kenal bilang kalau nasi goreng buatan Mutiara itu enak. Kenzo yang belanya menambahkan keributan. Keributan itu membuat Aditya penasaran. Nah, buat Kiss first yang penasaran, jangan lupa saksikan Merangkai Kisah Indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kiss.